Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, dan kali ini kita akan mendengar pertanyaan dari seorang ibu ya. Saya kasih judul pertanyaannya adalah, apakah hamba Tuhan boleh berpolitik? Ibu R, saya kasih nama samarannya, berkata begini ya. Puji Tuhan, saya minta maaf ya, karena kadang saya tuh kirim postingan-postingan mengenai politik ya, maksudnya di WA ya saudara ya. Ibu ini sering ngirim postingan-postingan politik di WhatsApp. Nah, ternyata benar apa yang dikatakan Pak Jonok ya, bahwa hamba Tuhan itu tidak boleh berpolitik ya. Saya mau bertobat, saya usaha tidak lagi kirim postingan-postingan ya, maksudnya yang berbau politik di WhatsApp grup ini. Biasanya ibu ini mengirim ya. Nah, cuma saya ingin tanya, kalau untuk mendoakannya apakah boleh atau tidak ya? Nah itu. Terus dia meneruskan, misalnya perang Rusia dan Ukraina, memang baik kita saling mengingatkan ya Pak. Maksudnya dia bolehkah ya, selain berpolitik tadi, mendoakan perang Rusia dan Ukraina misalkan. Nah seperti itu ya pertanyaannya. Nah baru dia melanjutkan, ya memang baik kita itu saling mengingatkan ya, biar Roh Kudus membimbing kita semua, amin. Terima kasih, God bless you all. Nah itu tulisannya ibu itu ya. Oke, saya jawab. Nah sekarang saya mau tanya dulu tentang yang disebut hamba Tuhan itu apa menurut ibu ya. Lalu ibu R ini berkata, ya pendeta Pak. Nah saya jawab, oh kalau pendeta itu disebut hamba Tuhan, maksudnya adalah pendeta, coba ibu tolong tunjukkan ayatnya di mana ya. Lalu ibu itu berkata, wah ya saya pikir semua orang sudah tahu bahwa hamba Tuhan itu adalah pendeta Pak. Saya jawab, oh itu kan menurut pikiran ibu ya, bukan menurut firman Allah kan ya. Lalu ibu R ini berkata, lah menurut firman Allah itu siapa yang disebut hamba Tuhan Pak? Nah saya jawab, nah menurut firman Allah itu ini Bu yang disebut hamba Tuhan itu ya. Kita buka di Kolose 3 ayat 24. Demikian bunyi firman Allah, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya ya. Jelas ya, ini di Kolose 3:24 ini jelas sekali kan ya. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Lalu ibu R ini berkata, oh lah kamu itu siapa Pak yang dimaksud Pak? Ya, saya jawab, kamu itu ya adalah semua orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Bu, atau orang-orang yang telah dipanggil oleh Kristus Bu ya. Ayatnya di mana? Ayatnya ada di sini, 1 Korintus 7 ayat 22 ya. Demikian bunyi firman Allah, 1 Korintus 7 ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Nah ya, jelas ya. Karena kita semua yang telah bertobat dan percaya Tuhan Yesus itu telah dibeli oleh darahnya menjadi miliknya, yaitu milik Tuhan Yesus Bu. Nah itu ada di mana? Ada di 1 Korintus 7 ayat 23 ya. Demikian bunyi firman Allah ya, 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah jelas kan ya. Lalu ibu R ini berkata, oh gitu, jadi hamba Tuhan itu bukan pendeta ya Pak, tapi semua orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus gitu ya Pak.
Saya jawab, betul Bu. Jadi pendeta itu hanya salah satu sebutan jabatan yang diberikan kepada seseorang ketika ia memimpin atau memiliki jemaat, gitu Bu ya. Lalu Ibu Erni berkata, oh gitu. Lah bedanya apa Pak pendeta dengan penginjil itu Pak? Ya saya jawab, penginjil itu juga adalah sebutan untuk seorang yang menjadi pemberita Injil ya, seperti saya ya, itu kan sering menginjil di mana-mana ya. Namun tidak memiliki jemaat ya, saya tidak memiliki jemaat, tidak memimpin jemaat ya. Nah itu bedanya di situ. Lalu Ibu Erni berkata, oh gitu. Wah, baru tahu saya Pak. Saya pikir yang disebut hamba Tuhan itu ya pendeta Pak. Ternyata bukan ya. Saya jawab, ya bukan cuma pendeta maksudnya Bu ya, melainkan semua orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus, gitu Bu ya. Karena semua orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus itu sudah dibeli dan sudah lunas dibayar oleh darah Kristus ya. Untuk apa? Menjadi hamba atau milik Kristus, gitu Bu. Nah itu baca lagi itu ayat di 1 Korintus 7 ayat 23 itu Bu, jelas sekali ya, ditulis bahwa kita yang sudah percaya Tuhan Yesus itu sudah dibeli, harganya lunas dibayar ya kan. Nah itu maksudnya dengan dibelinya itu wah, kita menjadi hamba Kristus atau menjadi milik Kristus, jelas ya. Jadi pengertian hamba itu adalah menjadi milik atau di bawah kuasa Bu. Misalnya ya, hamba uang. Nah itu artinya hidup orang itu dikuasai oleh uang. Nah makanya disebut hamba uang, ada di bawah kuasa uang gitu ya, dikendalikan oleh uang. Nah, seperti itu ya. Ada lagi hamba dosa, artinya hidup orang itu dikuasai oleh dosa. Nah seperti itu, disetir oleh dosa kemanapun dia pergi atau kemanapun dia berada, bertindak, itu karena dikuasai oleh dosa. Nah, itu namanya hamba dosa. Lalu hamba kebenaran, nah artinya hidup orang itu dikuasai oleh kebenaran atau firman Allah ya. Ada lagi hamba iblis ya, artinya hidupnya dikuasai oleh iblis, begitu ya, jelas ya, gitu Ibu ya, paham ya. Lalu Ibu Erni berkata, oh gitu ya, paham Pak. Jadi hamba Tuhan itu intinya adalah semua orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus ya Pak. Entah jabatannya sebagai pendeta atau penginjil atau guru atau dokter ya, salesman dan sebagainya, gitu ya Pak. Saya jawab, betul Bu. Nah itu baru ada dasar firmannya ya, contohnya yang sudah saya kasih di atas itu firmannya. Dan ada banyak ayat yang lain Bu, itu buktinya ada ya. Selain disebut hamba Tuhan, orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus itu juga disebut hamba Allah atau hamba Bapa Bu. Nah ini ayatnya ada di Roma 6 ayat 22 ya. Demikian firman Allah. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah itu perhatikan itu ya, menjadi apa? Hamba Allah. Nah ada tertulis jelas ini buktinya. Lalu Ibu Erni berkata, oh jadi hamba Tuhan itu beda dengan hamba Allah ya Pak? Saya jawab, ya menurut firman Allah atau Alkitab itu jelas ditulis ada hamba Tuhan dan hamba Allah Bu ya. Ya seperti yang sudah kita baca tadi kan. Jadi hamba Tuhan itu artinya adalah milik Tuhan Yesus Kristus karena sudah dibeli dengan apa? Darahnya. Sedangkan hamba Allah itu artinya di bawah kuasa Allah, di bawah kendali, di bawah pimpinan, di bawah kontrol Allah. Nah itu begitu Bu maksudnya ya. Contohnya Maria ya, ibu Yesus itu dia adalah hamba Allah. Nah di mana ayatnya? Ya ini ya,
Lukas 1 ayat 38. Demikian firman Allah. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini berkata kepada malaikat ya, Maria ini ya. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, jadi ini ya yang disebut hamba Allah. Oke, nanti kita akan lanjutkan kepada bagian selanjutnya. Tuhan berkati.